adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan, serta komponen biologisnya untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Oh, itu ya Kak artinya. Ya, Kak. Makasih Kak. Tadi kan kita udah cari tahu nih tentang pengertian bioteknologi. Selanjutnya kita cari tahu yuk tujuan bioteknologi itu apa sih? Kalian ini tahu tujuan bioteknologi nggak sih? Tujuan bioteknologi adalah memiliki berbagai tujuan antara lain. Satu, meningkatkan produksi pangan dan menghasilkan tanaman unggul yang tahan hama dan penyakit. Dua, meningkatkan kesehatan manusia dengan menghasilkan obat-obatan vaksin dan terapi gen. Tiga, mengurangi dampak lingkungan dan mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan dan biopestisida. Empat, meningkatkan efisiensi industri, memanfaatkan enzim dan mikroba dalam produksi makanan dan minuman. Lima, menghasilkan sumber energi alternatif, mengembangkan bioetanol dan biodiesel sebagai energi terbarukan. Oke, makasih Kak Yuni. Ya, tuh. Ya, boleh dong. Boleh. Manfaat bioteknologi itu apa saja sih? Oke, kamu duduk dulu aja nih, aku jelasin. Bioteknologi ini memberi manfaat ke berbagai bidang. Yang pertama tuh bidang pangan, menghasilkan makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, dan kecap. Terus juga mengembangkan tanaman transgenik yang tahan hama dan cuaca ekstrim. Kedua, di bidang kesehatan, produksi vaksin dan antibiotik, pengembangan terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Yang ketiga nih, ada bidang pertanian, menghasilkan pupuk hayati dan biopestisida yang ramah lingkungan, pengembangan tanaman yang hasil panennya lebih tinggi. Yang keempat nih, ada bidang industri, penggunaan mikroba dalam pengolahan limbah dan produksi bioetanol, penggunaan enzim dalam pembuatan deterjen dan makanan. Yang terakhir tuh di bidang lingkungan, bioremediasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan, produksi plastik biodegradable yaitu ramah lingkungan. Nah, selanjutnya aku di sini mau ngejelasin dampak positif sama dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama dari dampak positifnya dulu, dia tuh meningkatkan hasil pertanian dengan tanaman yang lebih tahan hama dan penyakit. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan herbisida. Yang ketiga, menghasilkan obat-obatan dan vaksin untuk mengatasi berbagai penyakit. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan dengan bioremediasi dan bioplastik. Yang kelima, mengembangkan energi terbarukan seperti bioetanol dan biodiesel. Nah, selanjutnya ada dampak negatifnya nih. Yang pertama, risiko terhadap kesehatan manusia seperti alergi akibat konsumsi produk transgenik. Yang kedua, ancaman terhadap keanekaragaman hayati karena tanaman hasil rekayasa genetika dapat menggantikan spesies asli. Nah, yang ketiga, potensi penyalahgunaan teknologi dalam pembuatan senjata biologis. Yang keempat, ketergantungan petani pada bibit transgenik yang seringkali mahal. Nah, yang kelima, dampak sosial dan ekonomi seperti hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi industri bioteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bioteknologi. Pembuatan bioteknologi dibagi menjadi dua, yakni ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di sini akan saya menjelaskan terlebih dahulu bioteknologi konvensional. Contohnya yang pertama ada fermentasi. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir, seperti tempe, yogurt, dan tape. Contohnya ada bakteri Lactobacillus digunakan dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, seleksi buatan. Pemilihan tanaman atau hewan dengan sifat unggul untuk dikembangbiakan. Contoh, pemuliaan tanaman padi dengan hasil panen tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan bioteknologi modern. Yang pertama, ada rekayasa genetik. Mengubah DNA suatu organisme untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Contohnya, pembuatan tanaman transgenik tahan hama dengan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis. Yang kedua, ada cloning. Cloning adalah proses membuat salinan identik dari suatu organisme. Contohnya, domba Dolly yang dikloning dari sel induknya.
Yang ketiga, teknologi DNA rekombinan. Di sini menggabungkan DNA dari dua organisme yang berbeda untuk menghasilkan produk baru. Contohnya produksi insulin sintetis untuk penderita diabetes. Yang keempat ada kultur jaringan. Teknik penumbukan jaringan tanaman dalam media buatan untuk menghasilkan bibit unggul. Contohnya perbanyakan anggrek dan tanaman hias lainnya. Kesimpulan, bioteknologi konvensional adalah cara memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri dan jamur untuk menghasilkan makanan atau produk lain yang berguna. Dan bioteknologi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pembuatan tempe, tape, yogurt, dan keju. Prosesnya biasanya melibatkan fermentasi yang tidak hanya mengubah rasa dan tekstur makanan, tapi juga membuatnya lebih awet dan sehat. Meski begitu, kebersihannya dan cara mengolahnya harus benar dan higienis agar hasilnya aman untuk dikonsumsi. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian penjelasan bioteknologi dari kelompok kami. Bye-bye. Bye-bye.